Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Triananda Restasi Manjunta ingin menjelaskan tentang bisnis internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Yang pertama yaitu definisi bisnis internasional. Definisi bisnis internasional yang pertama menurut Bal McCullough Franz Geiger Minor 2006. Bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, manufaktur di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Yang kedua menurut Charles W. Hill 2008, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena negara-negara mempunyai ciri khas, masalah yang dihadapi lebih kompleks. Bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah. Transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang. Perusahaan yang melakukan bisnis internasional, perusahaan multidomestik, menjalankan bisnis melalui beberapa unit atau perusahaan lokal di luar negeri. Sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Perusahaan global, organisasi yang berupaya untuk membakukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Menciptakan tempat-tempat produksi di luar negeri semata-mata untuk memenuhi konsumsi lokal tampaknya merupakan dasar yang semakin rapuh bagi investasi luar negeri. Yang jauh lebih baik adalah kemampuannya memanfaatkan sebaik-baiknya keunggulan kompetitif perusahaan dengan menempatkan produksi di mana saja yang paling efisien. Perdagangan internasional. 1. Peningkatan perdagangan internasional menunjukkan bahwa ekspor merupakan strategi yang dapat meningkatkan penjualan. Arah perdagangan. Negara-negara industri mengekspor ke negara-negara maju ke seluruh dunia dengan imbalan bahan-bahan mentah. Berbeda dengan negara Jepang, Amerika, Australia, Selandia Baru mengekspor ke negara-negara berkembang. Di dalam bisnis internasional terdapat 7 dimensi global, yaitu manajemen dapat melakukan globalisasi atau standarisasi melalui paling sedikit 7 dimensi, yaitu 1. Produk, 2. Pasar, 3. Promosi, 4. Memberi nilai tambah pada produk, 5. Strategi kompetitif, 6. Penggunaan personil bukan dari negara asal, 7. Memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Teori dan kebijakan perdagangan internasional. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Makhluk sosial, saling melengkapi pertukaran dan spesialisasi, hubungan antar negara, lalu alokasi sumber daya ekonomi, lalu hasil yang lebih baik jangka pendek dan jangka panjang. Keuntungan perdagangan internasional, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar industri dalam negeri. Keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Teori-teori perdagangan internasional. Merkantilisme. Suatu negara akan makmur bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan, ekspor maksimal, impor minimal. Surplus perdagangan naik, menjadi output keseimbangan naik, lalu konsumsi dan kesempatan kerja naik. Kelemahan proteksi ketat terhadap impor dan hak monopoli pada produk domestik mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Keunggulan absolut. Suatu negara akan makmur bila dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas. Perdagangan bebas lalu menjadi spesialisasi, meningkatkan efisiensi, pertimbangan keunggulan absolut. Kebijakan perdagangan internasional. Yang poin pertama, kebijakan substitusi impor, yaitu memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya impor. Manfaat. 1. Mengurangi ketergantungan pada impor. Industri menyediakan kebutuhan pokok dan produk antara
2. Memperkuat sektor industri, fasilitas memperbesar swasta berinvestasi. 3. Memperluas kesempatan kerja, dampak industrialisasi. 4. Menghemat devisa, perbaikan secara pembayaran. Kerugian, menguntungkan perusahaan asing, fasilitas keringanan pajak, insentif penanaman modal. Pasar domestik cepat jenuh, memperkuat gejala monopoli, jaminan kepastian pasar, perbatasan jumlah produsen, profit supernormal, ketergantungan yang makin besar pada impor, tidak tersedianya industri pendukung, pemborosan devisa, dampak pengaruh impor. Kebijakan promosi ekspor, yaitu kebijakan di bidang industri yang mengutamakan pengembangan industri untuk pasar ekspor. Manfaat, mempertahankan permintaan sektor pertanian terhadap sektor industri, mendorong produksi massal yang skala ekonominya efisien, meningkatkan persaingan berdasarkan prestasi perusahaan, mengatasi dampak kekurangan devisa. Sedangkan kerugiannya, cepat jenuhnya pasar internasional, barang yang diekspor elastisitasnya rendah, makin kuatnya kebijakan proteksi oleh negara maju sebagai upaya memperoleh dukungan politis. Poin ketiga, kebijakan proteksi adalah usaha pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara lain dengan tujuan mencapai beberapa tujuan tertentu, yaitu mengatasi masalah pengangguran, dampak efisiensi dan spesialisasi, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, mendiversifikasi perekonomian, kecukupan pangsa pasar domestik, menghindari kemerosotan industri tertentu. Bagi negara maju, memperbaiki neraca pembayaran impor lebih besar daripada ekspor, menghindari dumping. Bentuk proteksi 1. Tarif, yaitu pajak untuk komoditas ekspor, diberlakukan bila harga pasar internasional lebih rendah daripada harga domestik, bisa menambah pendapatan pemerintah. 2. Kuota, yaitu kebijakan pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke pasar domestik, tidak dapat menambah pendapatan pemerintah. Begitulah penjelasan tentang bisnis internasional, yaitu yang pertama definisi, yang kedua keuntungan, dan yang ketiga kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.